Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di kota Laosu di Cina kita akan menemukan makam dari Konghucu. Tempat itu menjadi tempat yang ramai orang berziarah. Kalau kita pergi ke kota Madinah, kita akan bertemu makam Nabi Muhammad. Kalau kita pergi ke London, kita akan menemukan makam dari filsuf besar Karl Marx, orang yang menyerukan tidak ada Tuhan, tidak ada agama. Makamnya ada di London. Tapi kalau Anda pergi ke Yerusalem, Anda pergi ke makam Yesus, Anda bongkar jenazahnya tidak akan ketemu. Tapi kalau Anda bongkar makam dari Konghucu, Anda akan temukan jenazahnya ada di sana. Karl Marx atau Nabi Muhammad ada di sana. Tapi mengenai makam Yesus, orang tidak menemukan jenazahnya. Karena apa? Karena Yesus bangkit, saudara-saudara. Bagi orang Yahudi, Yerusalem adalah tempat di mana orang-orang mati itu akan dibangkitkan. Kalau kita pergi ke Yerusalem sekarang ini, kita akan bertemu ribuan kalau tidak jutaan makam di sekitar apa yang dulu dikenal dengan Bait Allah. Itu makam di sana penuh. Kenapa? Karena orang Yahudi percaya nanti pada kebangkitan badan itu, disitulah orang-orang akan bangkit. Yerusalem itu disebut sebagai Sion. Maka itu bacaan yang saya pilihkan pada hari ini dari nubuat Nabi Yesaya. Di gunung ini, gunung yang dimaksud itu mana? Sion, Yerusalem. Di gunung ini, kita dengarkan tadi bacaan, di gunung Sion Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi bangsa-bangsa. Kemarin Noni ini kemarin kita ketemu di Menloti, ya. Kemarin kita beli babi guling di Menloti, kita antrinya lama sekali. Wih, saya masuk itu dapat nomor 62. Saya tanya nomor berapa sekarang? 40 sekian. Tuhan Allah, saya bilang ini kita mati kelaparan sekarang. Baru kita jualan sama orang Jakarta ini bahwa Menloti ini nasi paling enak di negara. Sampai situ kita sampai ngantuk-ngantuk tunggu. Saya bilang saya pastor dari negara, enggak peduli Menloti, antre. Sudah itu kita minta double, dia bilang enggak ada Pak, habis. Yang biasa aja. Udah bawa tamu dari Jakarta nih jauh-jauh, hanya dapat nasi babi guling yang biasa. Gambaran kita tentang surga itu di dalam Alkitab itu gambaran tentang perjamuan. Mungkin ada Menloti yang lebih canggih lagi di sana. Ya, walaupun kita ngaku pastor, enggak laku di sana, antre. Tapi Yesus, Bapak Ibu, saudara-saudari, dia akan menjadi backing kita. Karena gambaran tentang surga Gunung Sion itu tempat di mana orang menikmati perjamuan. Makanan itu akan disediakan di gunung Tuhan, dan di gunung Tuhan, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku. Dengan kata lain, perkabungan itu akan hilang dan berganti dengan sukacita. Itulah janji Tuhan. Nah, melihat keluarga Budi Santoso pada pagi ini, itulah harapan kita. Di surga itu kita semua berkumpul, kita semua menjadi satu. Sekarang gilirannya mak jalan duluan, mama jalan duluan. Nanti suatu hari nanti kita semua akan dapat gilirannya. Tapi janji Tuhan kepada kita, kita semua orang-orang yang hidup dari janji. Saya kenal satu umat, saya tanya ikut asuransi apa, dia bilang enggak, saya enggak mau ikut asuransi lagi. Kenapa? Saya sudah bayar setiap tahun sekian juta,
Begitu saya sakit di Singapura, wih susah sekali keluar uangnya, saya tidak mau lagi ikut. Orang jualan asuransi itu hidup dari janji. Kalau dia tidak bisa pegang janjinya, ya kita mau harapkan apa? Kita semua saudara-saudara adalah orang yang hidup dari janji Tuhan. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ibu kita, nenek kita, omah kita ini orang yang hidup dari janji Tuhan itu sampai akhir hayatnya. 10 tahun lalu, karena saya tidak ketemu dia lagi, sudah sampai meninggalnya saya tidak ketemu dia. Tapi 10 tahun lalu, 12 tahun lalu saya di sini, dia termasuk orang yang rajin sembahyang. Budi masih di mana? Di mana itu? Di Taiwan apa di Hong Kong? Mamanya tuh rajin misa tiap minggu. Itu ada Tante Swan di belakang karena dia selalu nunut di mana namanya Henry Oke. Jadi saya masih ingat, kurus, ke gereja, rajin sekali. Dia hidup dari janji Tuhan kepada kita semua. Orang yang menghidupi janji itu lihat dengan tekun. Dan hari ini ketika kita membaringkan jenazahnya di hadapan altar ini, kan mereka sudah disemayamkan di Dharma Samadhi sana, tinggal bawa ke lubangnya selesai. Tidak, karena bagi kita seorang Katolik itu dia lahir di gereja dengan pembaptisan, maka ke gereja kita kembalikan dia, jenazahnya disemayamkan di sini di hadapan altar sebelum kita bawa dia ke peristirahatannya terakhir. Kita kembalikan dia kepada gereja, karena di gerejalah dia lahir. Dengan harapan apa? Yesus, ingat ini, hambamu ini yang sudah setia sampai akhir, agar Tuhan bangkitkan dia untuk menikmati jamuan abadi yang kekal. Dan ini doa Yesus yang dibacakan oleh frater tadi. Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Siapa mereka ini? Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Untuk apa? Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Itu doa Yesus kepada Bapanya, minta supaya semua orang yang percaya kepada namanya itu bisa berkumpul bersama dia di dalam bahagia kerajaan surga. Itulah yang kita imani, saudara-saudara. Ketika kita merayakan misa requiem seperti ini, liturgi itu berbicara kepada 3 audience. Kalau kita perhatikan doanya, doa yang pertama itu tentu saja berbicara kepada yang meninggal. Kita mendoakan dia supaya jalannya lancar ke sana. Yang kedua, kita berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan agar Tuhan memberikan penghiburan. Yang ketiga, untuk kita semua, Tuhan meneguhkan pengharapan kita bahwa kita juga suatu hari nanti akan mengalami jalan yang sama dan mengalami kebangkitan yang sama seperti Kristus. Mari kita dengan penuh iman, dengan doa-doa kita mengiringi perjalanan ibu, oma, nenek kita tercinta, saudara kita, teman, sahabat kita, bagian dari komunitas di gereja ini, ke tempat istirahatannya yang terakhir.